Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perpajakan, yaitu yang berjudul rekonsiliasi fiskal akuntansi pajak ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari kelompok 7 dan ini anggota-anggota saya. Yang pertama Hanita, itu dengan saya sendiri, dan kedua ada Ihsan Al-Majid, dan yang ketiga ada Ihsan Firmansyah. Kita langsung saja membahas materinya. Nah, kita bisa lihat di sini ada rekonsiliasi fiskal. Dalam rekonsiliasi fiskal ini terdapat dua macam laporan yang berbeda. Yang pertama yaitu ada laporan keuangan komersial, di mana laporan komersial ini ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi, keadaan finansial dari beberapa sektor swasta. Kemudian laporan keuangan fiskal ini bisa disebut juga untuk menghitung pajak, jadi langsung ke perhitungan pajak. Jadi sangat berbeda dengan laporan keuangan komersial. Terus rekonsiliasi fiskal ini juga dapat diartikan sebagai usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan undang-undang perpajakan. Kita lanjut. Nah, di sini ada pengertian laporan keuangan fiskal, di mana laporan keuangan fiskal ini dibuat untuk kepentingan perpajakan atau langsung ke perhitungan perpajakan suatu perusahaan yang mengacu pada semua peraturan perpajakan. Nah, di sini ada beberapa aspek keuangan fiskal juga yang mencakup. Yang pertama ada neraca fiskal, yang kedua ada perhitungan laba rugi, dan ketiga ada penjelasan laporan keuangan fiskal. Kemudian ada rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal, dan yang terakhir ada ikhtisar kewajiban pajak. Lanjut. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang peraturan perpajakan di Indonesia tentang penghasilan pajak. Nah, ini bisa dilihat di sini ada PPh pasal 21 menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak dengan nomor tersebut, di mana berbunyi penghasilan berupa gaji, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dilakukan orang pribadi dalam pajak negeri. Kemudian di sini ada pajak penghasilan atau bisa disebut juga dengan pasal 25 atau PPh 25, di mana bunyinya yaitu pajak PPh 25 ini dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Kemudian ada hukum untuk pajak penghasilan juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Tetapi untuk Undang-Undang Penghasilan Pajak ini mengalami perubahan berturut-turut dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, kemudian berganti lagi menjadi Nomor 10 Tahun 1994, kemudian berganti lagi menjadi Nomor 17 Tahun 2000, dan berakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian ada juga pasal
4 ayat 1 bisa kita lihat di sini, yaitu isinya dengan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, di mana baik dari Indonesia atau luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, di sini ada subjek pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak mempunyai 3 poin. Yang pertama yaitu ada subjek pajak pribadi, kemudian ada subjek pajak harta warisan, dan ini yang terakhir ada subjek pajak badan. Nah, cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Yang jelas pasti banyak kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya itu yang bisa kami bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.